Dan yang menandatangani itu luar biasa. 103 jenderal angkatan darat, mulai dari brigjen sampai jenderal, kemudian 75 laksamana, 73 laksamana, 65 marsekal, dan kemudian 91 setingkat kolonel. Ini sebenarnya ketidakpuasan bukan hanya kepada Jokowi, bukan hanya kepada Gibran, juga ketidakpuasan terhadap Prabowo. Oh gitu? Lah iya, kan ini jenderal-jenderal ini kan juga ikut memakzulkan Prabowo dari TNI dulu kan. Itu adalah ketua umum Gerindra sebagai calon presiden yang memilih Gibran itu dia, ya kan? Saya rasa dia akan melindungi wakil presiden, gitu loh, ya kan? Apalagi wakil presiden ini putra dari mantan presiden ketika dia menjadi anggota kabinet. Jadi dengan semangat Presiden Prabowo untuk merangkul semua mantan-mantan, saya rasa itu tidak mungkin. Dari sini kita sudah melihat ya, ada sebuah skenario untuk memisahkan Prabowo dan Jokowi. Yang pertama-tama menyerang Jokowi dengan isu ijazah palsu, menyerang Mas Gibran dengan isu pemakzulan, dan tentunya endingnya akan menyerang Pak Prabowo. Hal ini diungkap langsung oleh Bang Zulfan Lindan. Jadi wajar ketika akhir-akhir ini skenario-skenario yang dimainkan oleh para barisan sakit hati mantan pendukung Anies, para jenderal purnawirawan pendukung Anies, Refli Harun, CS, Roy Suryo, Tifa, dan lain sebagainya, ternyata untuk ini. Hal itu bisa dibuktikan bahwa Roy Suryo ini juga mendukung gerakan dari Purnawirawan. Roy Suryo juga menuduh Mas Gibran telah memfollow akun judol, gitu ya. Padahal emang segampang itu memakzulkan Mas Wapres. Emang Mas Wapres buat kesalahan apa? Nggak ada kesalahan kok mau dimakzulkan. Pikirannya itu loh gimana? Jelas-jelas Prof. Jimli juga menegaskan bahwa itu tidak akan terjadi. Pak Prabowo tidak akan membiarkannya. Tak hanya itu saja, Partai Demokrat juga buka suara bahwa tak menolak tegas tentang pemakzulan Mas Wapres. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Saya izin untuk mulai hari ini juga menyuarakan bahwa saya sangat mendukung juga upaya pemakzulan yang dilakukan oleh Purnawirawan, bukan karena fufafa yang itu terbukti, tapi Wapres kita itu mengikuti akun judi online. Dan kalau itu jelas tindakan tercela yang dilakukan oleh seorang wakil presiden. Keputusan Mahkamah Konstitusi, pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Jika ada pihak yang masih belum puas dan legowo dengan keputusan MK tersebut, kami menghimbau untuk tidak mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih besar. Rakyat menginginkan agar negaranya damai, rukun, bersatu, adil, maju, dan sejahtera. Kekecewaan segelintir pihak terhadap hasil. Ini sebenarnya ketidakpuasan bukan hanya kepada Jokowi, bukan hanya kepada Gibran, juga ketidakpuasan terhadap Prabowo. Oh gitu? Lah iya, kan ini jenderal-jenderal ini kan juga ikut memakzulkan Prabowo dari TNI dulu kan. Itu tidak semua ya, tapi sebagian kan seperti itu, gitu loh. Nah, jadi ketidakpuasan, ya, dan sebagian itu kan pendukung Anies, ada pendukung Ganjar, gitu loh. Ini begitu. Nah, kan dilihat bahwa Prabowo ini sangat kuat dengan ada dukungan Jokowi, ya kan, gitu. Nah, ini mau diputus dulu nih, ya. Bagaimana memutus hubungan antara Jokowi dengan Prabowo, ya kan? Nah, nanti kalau udah bisa hubungan Prabowo Retak, putus, ya kan? targetnya Prabowo lagi. Nah, ini kan namanya pelan-pelan, bertahap nih, gradual, ya kan? Jadi gitu. Nah, jadi saya yakin Pak Prabowo juga ngerti lah ini. Jadi targetnya bukan hanya
persoalan Jokowi, ini targetnya Prabowo. Targetnya Prabowo sebenarnya. Tapi kan salah satu pendukung utamanya Pak Prabowo itu adalah Pak Jokowi, ya kan? Nah, ini harus dimatikan dulu, harus diputuskan dulu hubungan ini. Supaya nggak ada backingan lagi secara politik di belakangnya yang besar dan kuat gitu. Kan nggak mungkin melawan sekaligus, gitu kan? Dengan lemahnya Pak Jokowi, lemahnya partai-partai yang ada, Prabowo udah tinggal gampang nanti. Waduh. Ternyata Abang encer sekali mengurai ini ya. Ternyata wah, rencana mereka ini ternyata ya kalau saya bilang jahat ya jahat juga sih Bang. Kan tidak membantu pemerintah justru kan ini mengganggu terus. Kalau saya bilang bukan jahat, apa dong? akal bulus. Akal bulus. Harap ini tidak dilihat apakah yang dituntut ini benar atau salah, rasional atau tidak. Ini soal membangun image. Lihat tuh, kita aja jenderal-jenderal ini tidak diperhatikan sama DPR, apalagi rakyat. Apalagi mahasiswa. Nah, dengan harapan kan ada gelombang protes besar-besaran gitu. Nggak ada lah. Mahasiswa juga tahu mereka waktu jadi jenderal apa sih kerjanya? Apa yang dilakukan? Kan, iya kan? Nah, sekarang masih baik-baik aja nih nggak diungkap-ungkapkan satu persatu di media sosial. Kalau diungkapkan kan orang tahu semua waktu jadi ini apa kerjanya berapa orang yang mati. Iya kan? Iya. Ditinjau dari sudut HAM misalnya. Ya udahlah. Gibran Raka Buming Raka follow akun judi online. Ya nggak mungkin lah. Tapi tuduhan ini viral setelah akun Instagram Gibran diketahui pernah follow akun @bang_jabrik.game. Akun Bang Jabrik Game itu disebut sebagai akun judi online. Tapi itu nggak berarti Gibran memang pecinta judi. Sekretariat Wakil Presiden sudah langsung mengklarifikasi. Menurut mereka, akun itu dibuat sejak November 2022 dan telah mengganti nama akun atau username sebanyak 7 kali. Riwayat perubahan nama tersebut mengindikasikan bahwa akun tersebut awalnya bukan akun judi online. Jadi awalnya bisa saja cuma akun biasa yang belakangan diretas dan berganti identitas. Satwapres juga bilang fenomena peretasan dan perubahan identitas begini udah lama. Akun-akun yang telah memiliki sejumlah pengikut seringkali diperjualbelikan, bahkan ada yang diretas dan diubah fungsinya untuk kepentingan tertentu, lanjutnya. Menurut keterangan Satwapres, saat ini Gibran sudah tidak lagi mengikuti akun tersebut. Pihak istana juga laporin akun ini ke Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi untuk diblokir. Ternyata nggak cuma Gibran aja yang kena fenomena peretasan dan pergantian identitas. Pada Agustus 2022, akun Twitter resmi TNI Angkatan Darat atau TNI_AD diretas oleh pihak tidak dikenal. Akun itu menampilkan cuitan-cuitan berisi animasi penguin yang jelas bukan konten resmi militer. Peretasan ini terjadi saat tim teknis TNI AD sedang melakukan migrasi alamat email ke email kedinasan. Selama tahun 2023, beberapa pejabat daerah di Indonesia juga mengalami peretasan akun WhatsApp. Misalnya, Wakil Wali Kota Tarakan, Effendi Juprianto, dan Wakil Bupati Banyumas menjadi korban peretasan. Peretas menggunakan akun mereka untuk meminta uang kepada nama-nama kontak yang ada. Di era akun bisa dibeli dan dijual hanya karena followernya banyak, mustahil seorang pejabat terus memverifikasi ribuan akun yang mereka follow. Ini bukan kelalaian, tapi jebakan digital. Untungnya setelah tahu, Gibran langsung unfollow dan lapor. Nggak ada bukti Gibran promosiin, terlibat, atau kasih likes pada konten judi tersebut. Justru, framing hanya dengan follow otomatis mendukung judi online, itulah generalisasi yang menyesatkan. Atau jangan-jangan ini adalah salah satu bentuk serangan politik. Karena di tengah ketegangan politik pasca pemilu, isu kecil seperti ini sangat mudah dimanfaatkan oleh lawan politik. Lawan politik sering cari bahan untuk menggoyang stabilitas dan citra kepemimpinan baru. Saat ini, Gibran memang mendapat banyak serangan kanan-kiri. Forum Purnawirawan TNI bahkan berkirim surat ke Presiden dan DPR untuk meminta pemakzulan Gibran. Jadi, apa yang terjadi dalam kasus judi online ini sangat mungkin terkait dengan serangan-serangan itu. Alasan penyerangan bisa macam-macam. Bisa jadi karena mereka khawatir bahwa popularitas Gibran terus meningkat, sehingga kembali akan jadi Wapres tahun 2029. Atau juga karena marah dikalahkan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024.
Ini udah bukan soal judi online lagi. Ini soal membidik reputasi politik lewat insiden digital. Lagian, perubahan konten atau aktivitas mencurigakan pada akun media sosial nggak selalu mencerminkan niat atau tindakan langsung dari pemilik akun. Makanya, dalam kasus Gibran penting untuk melakukan verifikasi dan nggak langsung menyimpulkan tanpa bukti yang jelas. Yuk, jadi netizen yang bijak.